Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari reporter Lini Aman Official ingin menanyakan kepada ibu-ibu yang ada di sini dari provinsi ya Bu ya? Iya. Nah Ibu, kan kita ini ada YouTube tentang pernikahan dini. Menurut Ibu gimana sih melakukan supaya tidak melakukan pernikahan dini terlebih dahulu? Bagaimana sih supaya kita mencegah ya, supaya kita tidak melakukan pernikahan dini, kalau lebih dikenal pernikahan dini gitu. Tapi kalau sekarang kita sebut dengan pernikahan usia anak ya. Kenapa? Jadi kalau pertama untuk orang tua dulu, pertama ya untuk orang tua, bagaimana mencegah supaya anak-anaknya tidak melakukan pernikahan usia anak. Satu, orang tua melakukan pengasuhan yang tepat terhadap anak-anaknya. Pengasuhan yang seperti apa? Tidak hanya pemenuhan kebutuhan secara materi, secara fisik. Karena kadang-kadang orang tua mikir nih, kan udah cukup nih disekolahin, dibeliin baju, dibeliin pakaian, dikasih kebutuhannya. Ternyata pemenuhan kebutuhan seorang anak itu tidak hanya bicara secara material saja, tapi juga pemenuhan kebutuhannya secara psikisnya, kemudian kedekatannya secara emosional. Orang tua bisa hadir dalam kehidupan anak, begitu ya, menjadi pendengar yang baik, jadi teman curhat yang baik, jadi sahabat yang baik, begitu. Kemudian aware sama anaknya, gitu, peduli lihat anaknya nih, tanda-tanda di anaknya nih gimana pemenuhan, kemudian kedekatan orang tua, kasih sayang. Nah itu bagi orang tua. Kemudian bagi anak, si anak sendiri gitu ya, pada masuk usia remaja misalkan begitu, mulai nih harus sadar akan perkembangan dirinya gitu ya, baik secara fisiknya maupun secara psikisnya. Contoh misalkan secara fisik udah paham nih perkembangan secara fisiknya seperti apa, misalkan pada perempuan dengan menstruasi gitu ya, kemudian perkembangan fisik, tanda-tanda fisik lainnya begitu ya, harus mulai paham. Kemudian menghindari pergaulan yang mengarah ke negatif, begitu, perilaku yang negatif. Kemudian kalau punya masalah gitu ya, sebaiknya bijak gitu ya untuk tidak curhat melalui media sosial gitu, karena kita nggak tahu banyak tuh yang di luar sana ternyata penjahat-penjahat yang awalnya hanya ngelihat dari curhatan atau cuitan di media sosial gitu. Itu salah satu caranya untuk mencegah. Nah kalau ini pertanyaan pribadi dari saya, apakah menikah muda menghambat karir seseorang? Nah menurut kakak gimana menurut kakak? Oke, menikah muda menghambat karir seseorang atau tidak? Sekarang gini, kita lihat menikah mudanya ini dia usia berapa, gitu ya? Apakah kalau undang-undang kita di negara ini tentunya ada undang-undang pendewasaan atau instruksi atau edaran mengenai pendewasaan usia perkawinan ya. Nah, ketika dia udah masuk usia dewasa, jelas udah ada konsep berpikirnya atau kemampuan berpikirnya yang mampu melihat atau ada kematangan berpikir, dia bisa memilah prioritas mana nih gitu ya. Bukan berarti menikah nggak bisa berkarir, atau berkarir juga akan menghambat pengasuhannya terhadap anaknya atau hubungan suami istri. Sebenarnya itu semua bisa diatasi, bisa dibijaksanai bagaimana dengan menentukan prioritasnya sebenarnya yang mana gitu. Jadi kecuali tadi ya, kalau menikahnya di usia anak, menikah di usia muda gitu, tentunya single sama udah punya suami itu beda gitu. Yang tadinya single itu ya mikirnya kan lebih simpel ya, tapi ketika masuk pernikahan, ke dalam sebuah pernikahan, apalagi kalau dalam pernikahan itu diberkati dengan anak begitu dan keturunan, artinya
akan lebih kompleks nih masalahnya. Yang tadinya cuma mikirin besok masuk sekolah jam 7 mandi jam 6, habis itu udah siap-siap jalan ke sekolah, apel, ngerjain PR dan segala macem. Masuk usia pernikahan, masuk pernikahan tentunya gak sesederhana itu, yang akan lebih kompleks gitu. Nah, jadi usia mudanya nih mana? Ketika dia usia mudanya masih usia anak tadi, jelas pasti akan banyak faktor yang bisa menghambat karena belum matang kemampuan berpikir. Yang tadi dia menentukan prioritas belum matang, di mana dia masuk kerumitan tadi, kemampuan berpikirnya belum matang, tambah lagi emosinya, mengelola emosinya, meregulasi emosinya juga kurang matang, nggak siap. Makanya akhirnya pernikahan usia yang muda ya, atau pernikahan usia anak rentan terjadi kekerasan. Tadi banyak masalah, kemampuan berpikirnya nggak mampu, emosinya juga nggak mampu dikelola dengan baik. Cuman masalah kecil aja bertengkar, berantem, ngambek, bahkan bisa terjadi kekerasan secara fisik. Akhirnya angka perceraian meningkat. Akhirnya apalagi dampaknya sama anak kayak gitu lagi. Anaknya pengasuhannya oke nggak? Jelas tidak akan baik. Jadi buntutnya itu banyak banget. Jadi kalau apakah itu menghambat atau tidak, usianya berapa? Apakah dia usia mudanya usia yang matang atau masih masuk ke dalam usia anak tadi? Nah, baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari ibu-ibu yang ada di sini dari provinsi ya, Bu ya. Nah, makasih Bu telah menjawab pertanyaan dari tim kita. Berarti kalian tolong yang nonton ini ingat pesan dari ibu-ibu tadi. Jangan melakukan pernikahan dini kalau kaliannya belum siap. Atau ya melakukannya sesuai undang-undang lah. Seperti video yang kita buat sebelumnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.